Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, konnichiwa. Halo Sobat PLS. Kalian udah pada tahu nggak nih bahwa dalam sebuah komunikasi kita juga memerlukan etika loh. Etika diperlukan agar lawan bicara kita menjadi nyaman ketika berkomunikasi dengan kita. Sebelum itu, kita juga harus tahu nih, apa sih pengertian dari etika komunikasi itu? Maka dari itu, perkenalkan saya Nurul Maulia dari 12 IPA 1 akan membawakan materi tentang etika komunikasi. Etika komunikasi terdiri dari dua kata, yaitu etika dan komunikasi. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos, yang berarti kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, ukuran baik dan buruk tingkah laku manusia. Etika juga sering disebut sebagai tata krama. Tata yang berarti adat, aturan, norma, peraturan, sedangkan krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Lalu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu proses ketika seseorang, kelompok, maupun organisasi dalam menggunakan informasi untuk saling terhubung di dalam lingkungannya maupun dengan orang lain. Nah, etika komunikasi sendiri berarti norma nilai, ukuran, tingkah laku yang baik dalam menggunakan informasi untuk saling terhubung dalam lingkungan ataupun dengan orang lain. Prinsip etika dalam berkomunikasi itu ada 7 poin. Yang pertama, mencari bagaimana cara terbaik untuk kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, mendengarkan ucapan lawan bicara. Yang ketiga, berbicara tanpa menghakimi dan bersikap terbuka dengan pemikiran orang lain. Yang keempat, memahami lawan bicara ketika berbicara. 5. Pahami batasan diri sendiri ketika berbicara. Usahakan cari topik yang membuat kita nyaman saat berbicara. 6. Hindari menyela pembicaraan lawan bicara ketika ia sedang menyampaikan pendapatnya. Yang ketujuh, ingat bahwa setiap lawan bicara juga mempunyai hak untuk berbicara. Selama ini kita sudah tahu bahwa komunikasi itu ada yang secara langsung maupun tidak langsung. Dan di era pandemi ini kita sangat merasakan perbedaan dari keduanya, yaitu komunikasi langsung yang kita lakukan secara langsung tatap muka dengan orang lain dan secara tidak langsung melalui media sosial. Baiklah, kita mulai dari komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah komunikasi yang dilakukan secara tatap muka dengan orang lain. Contoh komunikasi langsung dalam kegiatan pembelajaran di era pandemi seperti sekarang ini adalah: pertama, pengumpulan tugas atau ulangan harian yang diharuskan mengantar di sekolah. Lalu, pembayaran uang komite yang dilakukan secara langsung kepada wali kelas ataupun bendahara komite. Dan yang terakhir, mengurus keperluan administrasi seperti ijazah, surat pindah, dan lain-lain. Etika berbicara dalam komunikasi langsung, kita harus menggunakan kata atau kalimat yang baik dan menyesuaikan dengan lingkungan saat berkomunikasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Menatap mata lawan bicara dengan lembut, memberikan ekspresi yang ramah, dan juga mudah senyum. Gunakan gerakan tubuh atau gestur yang wajar dan bertingkah laku baik terhadap lawan bicara. Adapun etika berpakaian dalam komunikasi langsung di SMA Negeri 1 Bahodopi yaitu rambut harus berwarna hitam dan bagi laki-laki tidak boleh terlalu panjang atau gondrong. Mengenakan pakaian yang telah ditentukan oleh guru, misalnya kita diperintahkan untuk memakai pakaian putih abu-abu atau pakaian bebas tapi sopan. Dilarang menggunakan sandal jepit saat berada di lingkungan sekolah ketika jam pelajaran masih berlangsung. Jika ada ketentuan untuk menggunakan pakaian bebas sopan untuk datang ke sekolah, maka kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu putra tidak boleh memakai celana pendek dan kaos tanpa kerah. Sedangkan untuk putri dilarang untuk memakai pakaian yang ketat. Usahakan gunakan rok panjang dan bagian tidak berjilbab. Usahakan rambut harus diikat dengan rapi. Patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Karena
Di SMA Negeri 1 Bahodopi telah disediakan tempat bagi siswa ataupun tamu yang sebelum masuk harus mencuci tangan terlebih dahulu. Komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung dengan orang lain. Contoh komunikasi tidak langsung dalam pembelajaran di era pandemi seperti sekarang ini adalah seperti proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, pengumpulan tugas-tugas dan ulangan harian yang dilakukan melalui Classroom dan WhatsApp guru yang bersangkutan, absen kelas, dan meminta izin kepada guru atau wali kelas. Adapun etika komunikasi dalam pembelajaran melalui WhatsApp group adalah sebagai berikut. Simak baik-baik ya. Yang pertama, usahakan nama di profil WA adalah nama lengkap untuk memudahkan guru dalam mengenali peserta didik. Kedua, tidak mengirimi pesan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran saat pembelajaran langsung maupun saat grup tidak digunakan untuk pembelajaran. Yang ketiga, mengirim absen ketika sudah dipersilahkan oleh guru. Jangan mendahului atau mengirim absen ketika guru sudah menutup absen di grup. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran, menyampaikan pertanyaan ketika ada materi yang tidak dipahami atau menjawab pertanyaan yang disampaikan guru. Yang kelima, tidak menyela saat guru sedang menyampaikan materi pembelajaran. Nah, itu tadi teman-teman, etika dalam melakukan pembelajaran WhatsApp group. Lalu bagaimana kalau kirimkan hasil ulangan harian ke WhatsApp pribadi guru? Mau tahu? Simak baik-baik ya. Yang pertama, usahakan nama di profil WA kalian adalah nama lengkap untuk memudahkan guru dalam mengenali peserta didik. Yang kedua, mengirim tugas atau ulangan harian pada waktu yang sudah ditentukan guru. Namun, jika ada kendala dalam pengumpulan tugas, usahakan sampaikan langsung ke guru yang bersangkutan. Sobat PLS, simak contoh pesan di samping ya. Yang ketiga, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan langsung sampaikan tujuan mengirim pesan. Simak gambarnya ya. Sobat PLS, gimana? Udah ngerti belum? Kak harap kalian sudah mengerti ya. Terus, gimana Kak kalau kita mau kirim di Classroom? Simak baik-baik. Yang pertama, usahakan nama di profil Classroom kalian adalah nama lengkap untuk memudahkan guru dalam mengenali peserta didik. Nama lengkap ya. Yang kedua, jika ingin menyampaikan pesan pribadi kepada guru terkait tugas yang dikumpulkan, sampaikanlah pada kolom komentar. Yang ketiga, mengirim tugas atau ulangan harian pada waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Jika ada kendala dalam pengumpulan tugas, usahakan sampaikan langsung ke guru yang bersangkutan ya. Ada satu lagi nih, etika komunikasi ketika kalian ingin bertanya kepada guru mata pelajaran yang bersangkutan. Simak lagi. Yang pertama, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan langsung sampaikan tujuan mengirim pesan. Yang kedua, pahami batasan waktu dalam menghubungi guru. Jangan menghubungi guru saat sudah masuk waktu istirahat, contoh pukul 10 malam. Yang ketiga, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan sampaikan dengan sopan. Nah, itu tadi teman-teman sedikit informasi dari saya mengenai etika dalam komunikasi. Saya harap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.